Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Valdagatari dari Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara menghitung uji T-test 2 sampel tidak berpasangan atau independen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada, SKM, MPH. Di sini sudah ada contoh soal yang dapat kita kerjakan. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mereka yang merokok ada 40 orang dan yang tidak merokok ada 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasinya 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasinya 0,1 kg. Pertanyaan di sini, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Dengan alfanya 0,5%. Dari soal tadi bisa kita ketahui ada N1-nya 40 orang, N2-nya 50 orang, rata-rata pertamanya 2,9 kg, rata-rata kedua 3,2 kg, lalu standar deviasi dari keduanya 0,1 kg dan alfanya 0,05. Pada soal ini, kita akan menggunakan rumus uji T-test independen, karena di soal ini menggunakan 2 responden atau 2 orang yang berbeda. Ini contoh, ini rumusnya. Kita mengerjakan rumus ini satu-satu. Yang pertama, kita hitung dulu rata-rata pertama dikurangi dengan rata-rata kedua. Rata-rata pertamanya 2,9 dikurangi dengan rata-rata keduanya 3,2. Didapatkan hasil minus 0,3. Lalu yang selanjutnya kita menghitung yang ini. Kita menghitung yang ini, yang atas ini. N1-nya sama dengan 40 dikurang 1. Standar deviasinya sudah kita kuadratkan jadi 0,01 ditambah N2-nya 50 dikurang 1 dikali standar deviasi yang kedua yang sudah dikuadratkan 0,01. Hasilnya 0,88. Langkah ketiga, kita menghitung N1 plus N2 min 2. N1-nya 40 orang ditambah N2-nya 50 orang dikurang 2. Mendapatkan hasil 88. Lalu kita menghitung yang ini 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 1 per N1-nya 40 ditambah 1 per N2-nya 50 sama dengan 0,045. Kemudian langkah yang kelima adalah langkah yang kedua kita bagi dengan langkah yang ketiga. Jadi kita menghitung ini.
sama dengan dibagi dengan ini. Maaf, salah. Sama dengan langkah 2 dibagi dengan langkah 3. Dapat 0,01. Lalu langkah yang ke-6, kita mengalihkan langkah ke-5 dengan langkah ke-4. Langkah ke-5 kita kalikan dengan langkah ke-4. Didapat hasil 0,00045. Lalu kita kuadratkan yang bawah ini. Kita kuadratkan jadi sama dengan kita kuadratkan langkah yang ke-6. Didapat hasil 0,021213203. Lalu langkah yang terakhir adalah langkah pertama kita bagi dengan langkah ke-7. Langkah pertama kita bagi dengan langkah ke-7. Hasilnya minus 14,142,13562. Nah, ini kita dapat teh hitungnya. Kita dapat teh hitung di sini. Ini kita dapat teh hitung ya. Ini tuh udah teh hitungnya. Lalu teh tabelnya itu 1,662. Jadi di sini dia minus, jadi teh hitung lebih rendah dibandingkan dengan teh tabel. Nah, jadi di sini kita H0 itu terdapat persamaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang memiliki kebiasaan merokok dengan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. HA-nya terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang memiliki kebiasaan merokok dengan berat bayi dari ibu yang tidak merokok. HO ini ditolak karena tadi teh hitung lebih kecil dibandingkan dengan teh tabel. Nah, kesimpulannya jadi berat bayi yang dilahirkan dari ibu yang memiliki kebiasaan merokok lebih rendah dibandingkan dengan berat bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video tutorial ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.